Perasaan manusia selalu berubah, sesaat senang lalu benci, terkadang rindu namun kemudian bosan. Pun demikian, semua kenangan pahit atau manis selalu mengendap, tidak pernah bisa dibuang begitu saja seperti mencampakkan barang bekas. Jiwa Majnun yang diliputi kegelapan dan telah menutup pintu untuk kemewahan duniawi serta mengabaikan nasihat dan harapan orang tua hingga sang ayah meninggal. Tiba-tiba teringat akan rumah yang telah dia tinggalkan. Ia ingat ibunya yang sudah tua dan merana. Majnun terkenang kelembutan dan kasih sayang tulus yang diberikan sang ibu. Kali ini kenangan akan sang ibu meresahkan hatinya. Dia bertanya kepada Salim, "Sahabatku, sebelum engkau datang kemari, engkau terlebih dahulu singgah ke rumah orang tuaku. Namun engkau tidak pernah menceritakan keadaan ibuku. Tolong katakan padaku bagaimana keadaan orang yang aku hormati itu." Salim mengerti apa yang sedang berkecamuk di dalam dada pecinta itu. Ada kerinduan yang mendalam akan ketulusan, kelembutan dan belai sayang dari wanita yang melahirkan dan merawatnya. Dengan tenang ia menceritakan keadaan sang ibu. Dengan niat tulus Salim mengajak Majnun meninggalkan gua yang suram, menjenguk sang ibu. Lelaki itu berpikir mungkin dengan bertemu sang ibu jiwa Majnun dapat terobati. Doa-doa dan nasihat wanita itu mungkin bisa meluluhkan kekerasan hati Majnun. Kemudian dua sahabat itu keluar dari gua, menuruni lembah menuju ke perkampungan Bani Amir. Selama dalam perjalanan, Salim menceritakan keadaan ibu Majnun, menceritakan sorot mata wanita itu yang redup dan tanpa harapan. Mata wanita tua itu akan bersinar bila dikatakan tentang kebaikan Majnun dan akan menitikkan air mata bila diingatkan keadaan Majnun yang terasing. Tanpa terasa mereka telah sampai di perkampungan Bani Amir. Mereka segera menuju ke rumah Majnun. Sang ibu terkejut demi melihat Kais berdiri di hadapannya. Tangis bahagia menghias wajah yang sendu. Namun kebahagiaan itu hanya sesaat dan berganti dengan duka. Kala sang ibu memperhatikan keadaan putra kesayangannya, mana ada wanita yang tidak sedih melihat melihat anaknya yang selalu digadang-gadang ternyata bernasib malang. Betapa daun hijau itu kini telah layu dan tubuhnya lemah. Rona kemerahan telah memudar dari pipi, serta matanya begitu cekung. Ibu Majnun menciumi putranya dari ujung rambut sampai ujung kaki sambil menangis, membuat rambut Majnun menjadi basah. Sang ibu memeluk erat putra tercinta dengan hati yang bergetar, seolah tidak ingin lagi terpisah dengan putranya. "Anakku, cinta yang engkau rasakan telah membuatmu menjadi begini, menjauhkanmu dari rumah, memberimu selendang sakit hati dan pakaian keputusasaan. Sekarang engkau akan menggapai dua sisi tajam kematian. Ayahmu telah tiada, semua kesedihannya telah berlalu. Dia meninggal dengan kepedihan dan aku akan menyusul ayahmu secepatnya. Bangunlah dan masuklah ke rumahmu sendiri. Datanglah. Ini adalah rumahmu dan tempat yang benar-benar menyenangkan. Sementara burung-burung, meskipun mereka terbang jauh, selalu pulang ke sarang di waktu malam. Wahai putraku, saat engkau masih bayi dan tidur dalam buayan, aku menatap tidurmu, memberikan bantal di kepalamu yang mungil. Apakah engkau bisa merasakan kasih sayang dari ibumu yang telah memberikan air susu untukmu tanpa pernah menuntut balas? Adakah engkau menghapus kebahagiaan yang ibu rasakan dengan dengan kepulanganmu ini?
Kedatanganmu ini dapat menghilangkan kesedihan di hati ibu. Mendengar kata-kata sang ibu, duka bagai mendung menutupi wajah Majnun. Namun pikiran itu tidak bertahan lama. Segera pikiran liar menguasainya. Kemudian Majnun menjawab, "Ibu, sekarang sudah tiada lagi harapan. Waktunya telah berlalu. Kesuraman abadi telah menguasai takdirku. Aku tidak bersalah, juga tidak melakukan kejahatan yang bisa membuatku terhina. Tetapi semua kesengsaraan yang tak terhitung banyaknya telah ibu ketahui. Seperti burung terpenjara dalam sangkar yang membelenggu, jiwaku telah lama menanggung penjara kehidupan. Janganlah ibu memintaku untuk tinggal di rumah, karena aku tidak akan mendapatkan kedamaian di sini. Wahai ibu, lebih baik aku berkelana dan tinggal di gua bersama binatang buas daripada tinggal di lingkungan manusia yang hanya menambah kesedihan dan keputusasaanku." Kemudian Majnun bersujud mencium kaki ibunya dan pergi dengan cepat menyusuri jalan kecil menuju rimba pegunungan, meninggalkan orang tua yang meratap sedih saat ajal hendak mengantarnya ke gerbang keabadian. Kata-kata Majnun bagai pukulan yang menakutkan. Kata-kata itu telah menghancurkan hati ibunya, sama seperti kesedihan yang dialami ayahnya. Gelombang bergerak saling menyusul dalam samudera kematian yang beku. Begitu pula yang terjadi dengan ibu Majnun. Ia menyusul suaminya dalam kesunyian tanah ke pekuburan. Salim kembali mencari Majnun ke gubuk sederhana di tengah rimba dan dengan suara yang berduka menceritakan apa yang terjadi. Ayah dan ibunya telah tiada, sekarang dirinya menjadi sebatang kara, ahli waris tunggal berada dalam kesuraman yang sunyi. Mendengar kabar kematian sang ibu, Majnun terbelalak dan air mata darah mengalir deras. Tangis menggema ke seluruh rimba dan sekali lagi menumpahkan kesedihan yang terdalam dan rasa nyeri yang paling pedih. Segera dia meninggalkan gua menuju makam ibunya. Tetapi lagi-lagi pikiran kusut mengadu-adu isi kepala Majnun. Bayang-bayang wajah Laila mengganggu perasaan bagaikan angin puyuh. Pikirannya segera berubah. Seketika ia kembali ke gunung tempatnya menyendiri. Majnun merasa tiada guna kekayaan yang melimpah jika hidup sebatang kara tanpa orang tua. Dan bukankah selama ini ia rela meninggalkan semua kesenangan dunia ikhlas menderita demi cinta? Cinta telah mengubur harapan orang lain padanya dan menyemaikan bayangan indah pada dirinya. Lantas mengapa sekarang ia harus meratap saat semua yang ia miliki telah musnah? Ia telah mencampakkan kebahagiaan demi menggapai cinta, maka tiada guna meratapi kebahagiaan yang hilang.